Selamat datang kembali di podcast Ruang Tanya bersama saya Rahmat Fajar. Pernah dengar lagu Rhoma Irama? Pendengar podcast Ruang Tanya? Ya, ke minggu ini kita akan ngobrol soal Rhoma Irama Bang Haji bersama Bung Ramadan. Halo, selamat sore Bang Bung Ramadan. Selamat sore Bung Fajar, terima kasih sudah diundang lagi di podcast Ruang Tanya. Oke, ini Bung Ramadan punya penelitian akademik nih soal Bung Rhoma Irama, seorang raja dangdut dan legenda musik Indonesia ya Bung Ramadan. Betul. Oke. Kayaknya hampir semua masyarakat Indonesia menyukai lagu-lagu Bung Rhoma Irama ini ya. Betul. sangat mengidolakan Sangat sama Bung mengidolakan. Rhoma. Oke. Ini saya kenapa, apa yang menarik dari Rhoma Irama Bung sehingga Bung Ramadan melakukan penelitian tentang Rhoma Irama gitu. Oke. Menarik sekali tema kali ini, Minggu Ceria bersama Bang Haji Rhoma Irama. Oke. Saya pertama kali awalnya saya tidak suka dangdut. Jujur saya nggak begitu interest dengan dangdut. Tapi suatu ketika saya membaca sebuah artikel di Tempo waktu itu mengulas tentang progres dari perkembangan musik dangdut. Nah dari situ saya tertarik meneliti raja dangdut itu Pak Haji Rhoma Irama. Betapa dia sebagai seorang musisi dia sangat hebat. Dari situlah awal saya kemudian melakukan riset, kemudian melakukan penelitian tentang Rhoma Irama dan musik dangdutnya. Itu Rhoma Irama dan musik dangdutnya. Oke. Apa yang fokusnya kemana gitu? Apa musiknya? Maksudnya pertama apa karena kamu skripsi menyukai atau gimana, apa desakan dari seorang ini menarik nih? Oh tidak, itu murni dari dapat hidayah saya mendapatkan hidayah dari artikel di Tempo itu. Kemudian saya tertarik untuk menelisik sehebat apa sih dan semenarik apa sih Rhoma Irama. Dan setelah saya kaji, setelah saya teliti, memang Bang Haji Rhoma Irama ini sebagai seorang musisi sangat keren. Jadi wajar kalau hari ini dia menjadi legendnya musik Indonesia ya. Oke. Nah, dalam penelitian saya ini kan salah satu tentu menyinggung bagaimana kiprah perjalanan musik dangdut itu sendiri. Dari mana akar musik dangdut itu sendiri. Jadi setelah melakukan riset, musik dangdut yang sekarang berkembang dan berevolusi dengan berbagai subgenrenya, itu hari ini berasal memang dari musik Melayu ya. Okay. Rhoma sendiri dalam sebuah wawancara khusus dengan peneliti asal Amerika, dia menyebut bahwa musiknya itu berakar dari musik Melayu, kemudian ada campuran Melayu Delhi. Oke. Nah itulah yang menjadi cikal bakal musik dangdut itu sendiri. Nah menariknya, ini Rhoma di tahun 70-an, 70-an dia melakukan sebuah gerakan musik yang sangat revolusioner, di mana dia mampu merevolusi musik Melayu menjadi musik dangdut yang kemudian hari ini sedang rame untuk didaftarkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Gitu, World Heritage salah satu musik. Ini menarik. Inilah mengapa kemudian Bang Haji layak menyandang sebagai gelar Raja Dangdut. Tidak hanya itu, dia layak menyandang sebagai musisi legend yang dimiliki Indonesia. Indonesia patut bangga dengan Bang Haji. Oh iya dong. Lagu-lagunya abadi sampai sekarang. Abadi. Disukai semua kalangan gitu. Semua kalangan, semua umur. Lagu semua umat dia. Semua umat. Apa yang maksudnya menjadi layak dia tidak hanya sekedar raja dangdut tapi dia adalah musisi legend. Pertama, apa yang kamu begini, ini sosok Bang Haji ini memiliki musikalitas yang sangat tinggi. Referensi bermusiknya sangat kaya dia.
Jadi dia memiliki wawasan pengetahuan tentang musik itu sangat kaya. Ya memang ini tidak lepas dari background dia sebagai seorang musisi background dia sebagai seorang musisi rock awalnya sebelum dia melahirkan musik dangdut ini kan dia adalah terinfluence oleh sejumlah musisi rock seperti Led Zeppelin dan kawan-kawan di eranya waktu itu. Nah itu yang mempengaruhi corak bermusiknya Rhoma Irama. Jadi begini, bentuk revolusi yang dilakukan Rhoma Irama dalam musik Melayu ke musik dangdut. Dia memasukkan unsur instrumen yang asing sekali bagi musik Melayu, yaitu kayak saksofon, kemudian memasukkan unsur drum, kemudian memasukkan gitar elektrik di dalam musiknya, kemudian pakai keyboard dan musik-musik kontemporer. Nah inilah, tapi tidak meninggalkan cita rasa musik Melayu. Nah dia juga terinfluence dari beberapa musik Delhi, musik Hindi. Nah, dari musik Hindi. Jadi inilah yang menjadi warna pembeda. Mengapa dia disebut sebagai tokoh revolusioner di bidang musik? Dan akhirnya musik dangdut ini menjadi trend center, menjadi budaya populer di eranya, era tahun 70, 80 sampai 90. Dia menjadi trend center. Rhoma Irama dengan musik dangdutnya menjadi trend center budaya pop di Indonesia, bahkan di tingkat Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura. Pantesan ya kalau kita dengerin lagu-lagu musik-musiknya Bang Haji Rhoma Irama dangdut tapi beda dengan dangdut yang lain gitu ya. Bener, parah itu. Itu maksudnya parah. Ketara sekali. Musik-musiknya dia itu kaya sih. Kaya. Ini dangdut tapi ada nuansa rock, ada nuansa pop gitu kan. Itu yang tidak ada di grup-grup yang lain gitu. Ya, kita bisa mencermati ketika kita mendengarkan musik dangdut secara jeli, secara musikalitas, kita bisa melihat bagaimana Bang Haji ini memiliki wawasan musik yang sangat luas. Artinya gini, kita bisa dengarkan melodi-melodi yang diciptakan oleh Bang Haji. Ini sangat keren gitu. Ada memang sejumlah melodi-melodi yang di dalam musiknya Rhoma ada kesan ini kok mirip melodinya Led Zeppelin ya, kemudian ada mirip dengan Metallica ya, atau kemudian saya emang kamu juga pencinta Zeppelin? Enggak, saya nggak suka. Saya bukan era saya nggak pernah. Tapi sejak saya meneliti Rhoma Irama, kemudian saya mencoba mendengarkan sejumlah hit songnya dari Led Zeppelin lah kan gitu, sebagai pengayaan juga. Pengayaan bermusik. Jadi saya ingin tahu benar-benar sejauh mana sih Rhoma Irama terinfluence dengan musisi rock Eropa waktu itu, salah satunya Led Zeppelin yang melegenda itu di musiknya kan begitu. Nah memang kamu menemukan itu dan menemukan gitu. Apa? Bisa ada nggak satu lagu Bang Haji yang dia mungkin agak ada sentuhan-sentuhan Zeppelin gitu? Di Judi itu sangat kentara sekali. Oh iya. Iya. Judi sama stres itu hentakannya memang ada sentuhan rocknya di situ, kuat sekali begitu. Jadi memang gini, perjalanan musik dangdut memang menarik juga. Kenapa kemudian secara kuantitatif penelitian tentang musik dangdut dan Rhoma Irama itu banyak dibandingkan musisi-musisi yang katanya legend di Indonesia, musisi-musisi pop itu. Secara kuantitatif penelitian tentang musik dangdut Rhoma Irama itu banyak, baik dari peneliti dari dalam dan luar negeri, begitu. Bahkan di Amerika sendiri menjadi kajian khusus tentang musik dangdut. Ini menarik. Indonesia layak bangga punya musisi sekelas Bang Haji. Bang, berarti emang ada nggak yang mungkin sampai sekarang yang mungkin dia nyaris menyamai Rhoma Irama musiknya atau apanya? Kamu menemukan sepanjang pengamatanmu gitu ya. Sejauh ini dalam sejarah perkembangan musik dangdut belum ada. Nah inilah dangdut
para musisi dangdut mestinya harus mencontoh Bang Haji Rhoma Irama dalam konteks wawasan penguasaan bermusik ya. Wawasan itu pengetahuan bermusiknya harus belajar dari Bang Haji. Jadi kan selama ini musisi dangdut kan miskin referensi musik gitu. Sehingga dalam fase pasca Bang Haji ini belum ada musisi dangdut yang benar-benar melahirkan karya musik yang baik secara musikalitas, kemudian baik secara lirik, dia memang layak itu. Nah, selebihnya musik dangdut pasca Bang Haji Rhoma Irama lebih cenderung musik yang just listening, tidak perlu memerlukan kecerdasan khusus untuk menikmatinya, tidak perlu menggunakan cara berpikir terlalu lebih dalam. Yang penting ya hanya musik, dan bahkan cenderung pasca Haji Rhoma Irama dangdut itu lebih lari ke erotis ya. Paha, dada, dan pantat. Mohon maaf, mohon disensor. Ya itu ya, maksudnya yang itu fenomena gitu. Tapi ya Bang Haji dalam konteks ini tidak layak, tidak berhak untuk marah, untuk kemudian bahwa dangdut itu harus orisinal seperti versi dia, enggak juga ya. Karena dalam teori kebudayaan itu kan budaya itu kan dynamic. Apa contohnya Bang Haji pernah marah memang? Ya dulu sempat pernah berseteru lah ya. Berseteru dengan salah satu siapa? Musisi penyanyi dangdut Inul Daratista. Yang dulu sempat awal tahun 2000-an kan sempat heboh-hebohnya itu. Sampai Presiden RI keempat Gus Dur ya? Abdurrahman Wahid Gus Dur sempat ikut memberikan atensi pada polemik dua musisi dangdut ini. Juga ada cerita juga kan, mungkin ini sudah umum ya diketahui bahwa dalam sejarah perjalanan Bang Haji sempat musiknya tidak diterima di awal-awal gitu. Iya, itu menarik. Apa yang kamu ketemukan di situ gitu? Ya, jadi gini. Sejarahnya menarik. Jadi proses perjuangan Bang Haji untuk mempribumisasikan dangdut ini itu juga tidak segampang orang yang dipikirkan. Dulu awal munculnya dia dengan musik, membawa genre musik dangdut ini juga banyak cemoohan, banyak bulian khususnya dari musisi-musisi pop dan rock. Waktu itu memang gejala musik di nasional bahkan di global ya, itu semuanya demam musik rock. Nah, waktu itu di Persatuan Artis Ibu Kota yang waktu itu dipimpin oleh Titiek Puspa, sempat lagu musik dangdut Rhoma Irama ini sempat jadi cemoohan bulian. Apa musik itu kok dangdut? Jadi ketika kelompok-kelompok artis Persatuan Ibu Kota itu ya ada Ahmad Albar dan kawan-kawan, Good Bless dan seterusnya itu sempet ya selalu itu ketika dia ngomong di media selalu nyinggung dan membuli istilahnya. Membuli musik dangdut bahwa musik kok dangdut, musik apa gitu. Nah, jadi dari ejekan-ejekan itulah kemudian populer. Jadi itu bukan kehendak Bang Haji juga bahwa musiknya dikatakan musik dangdut. Bang Haji tetap mengatakan bahwa musiknya adalah musik Melayu karena akarnya adalah dari akar Melayu. Nah, tapi karena waktu itu banyak disampaikan oleh musisi-musisi yang kontra dengan musik dia, sehingga mempunyai resonansi yang kuat. Kata dangdut yang berasal dari ketipung kendang itu lebih familiar dan digunakan di media-media baik cetak, elektronik maupun televisi. Nah, dari situ kemudian berkembang. Jadi prosesnya panjang. Bang Haji mungkin dia berjuang sendiri mempertahankan itu ketika waktu ya namanya juga musik baru dengan inovasi baru ya mungkin biasalah pro kontra itu. Terlebih waktu itu musik rock menjadi primadona. Tapi terbukti sampai sekarang. Nah mungkin ya terbukti dia berhasil ya membuktikan. Dan berhasil dan nyatanya akhirnya diterima gitu. Diterima oleh masyarakat luas gitu. Dan pada akhirnya dia akan menjadi trend center kebudayaan populer tahun 70-an sampai 80-an. Dia menjadi trend center kebudayaan pop atau kebudayaan populer di Indonesia. Karena ini dan menariknya gini, kenapa Rhoma Irama selain dia sebagai musisi yang jenius, dia juga
sosok yang ya jenius, memang jenius. Kejeniusannya ini apa? Apa? Dia selain dia menelurkan album, dia untuk proses promosi juga menggunakan sarana film. Jadi Oh iya, iya, banyak iya. sekali film yang dia Betul. dia keluarkan begitu. Setiap album dia mengeluarkan. Itu ada strategi yang sangat di era waktu itu itu sangat jenius, itu yang dilakukan Rhoma Irama itu sangat jenius. Sehingga wajar kemudian wabah Bang Haji Rhoma Irama dia menjadi trend center bener kebudayaan pop di Indonesia. Dan berpengaruh sekali ya, bahkan Sangat berpengaruh. Sampai sekarang kan ada orangnya apa namanya, fans-fansnya namanya Forza ya, Forza. Betul. Sampai orang-orangnya meniru mirip Bang Haji cara berpakaian. Artinya itu adalah salah satu bukti kan, salah satu bukti. Jadi kan begini, bentuk kelejenan dari Bang Haji Rhoma Irama ketika banyak yang mengimpersonetkan dia begitu. Jadi kan banyak sekali. Nah, termasuk ayah saya loh dulu. Banyak sekali. Sebelum Sule komedian asal Sunda itu Sule banyak melakukan impersonate. Jauh sebelum itu udah banyak sekali komedian atau kemudian siapapun melakukan impersonate tentang sosok dari Rhoma Irama. Memang dia legend. Iya sih, Bang Haji ini memang sosok yang komplit ya. Di samping musisi, dia juga memasukkan unsur-unsur dakwah di situ ya. Nah, unsur-unsur dakwah itu salah satunya saya singgung di penelitian saya, di skripsi saya. Salah satunya dia, itulah yang kemudian dia yang menjadi istimewanya kan dia ini. Selain revolusi musik dangdut secara lirik, dia juga memuat unsur-unsur spiritualitas, religiusitas. Jadi ada pesan moral yang sangat kuat dalam setiap lagu Rhoma Irama. Jadi bukan hanya konteks percintaan dua insan saja antara Ani dan Rika gitu. Iya, bukan hanya Ani dan Rika. Lebih dari itu, percintaannya lebih ya ada konteks hablum minanas, hablum minallah, kemudian konteks. Jadi gini, lengkap, ada politik, sosial politik, tapi tetap dibungkus dalam konteks nada dan dakwah. Ini menarik dari Haji Rhoma Irama. Maka wajar kemudian dia menasbihkan musiknya sebagai pasca dia melakukan umroh bersama Soneta Group. Sepulang dari umroh tahun berapa 80-an atau ya 80-an awal, dia kemudian menasbihkan musiknya sebagai the voice of Muslim. Ya memang disadari atau tidak, ketika kita mendengarkan hampir seluruh karya musik Rhoma Irama, nada atau lirik yang diciptakan menjadi sebuah repertuar dari suara umat muslim di Indonesia. Jadi inilah yang menjadi kunci kenapa musisi Rhoma Irama ini, sosok seniman atau musisi ini banyak dikaji, diteliti oleh sejumlah peneliti luar dan dalam negeri. Bahkan terbanyak ya. Secara kuantitas belum ada yang menandingi dia. Dia maksudnya orang yang meneliti tentang dia dan musiknya. Banyak yang meneliti tentang Rhoma ya, ketimbang musisi-musisi yang lain. Musisi lain. Oke. Bahkan jadi wajar sekelas Ahmad Dhani aja dia hampir mengoleksi seluruh CD album dari Rhoma Irama, dan dia sempat untuk mengabadikan tanda tangan Rhoma. Ini menunjukkan bahwa ya Rhoma adalah legend. Iya, legend. Jadi orang kalau mau jadi musisi di Indonesia harus salaman dulu sama beliau. Iya, betul. Khususnya di musik dangdut. Tapi ya artinya gini, yang nggak harus sowan, tapi cuma takzim. Itu secara ininya. Ya, kalau di budinya pesantren itu nggak sowan dulu. Gitu. Betul. Jadi gitu, karena dia adalah bagaimanapun adalah the founding father of dangdut. Oke. Tapi kalau kamu itu, ini kan sekarang lagi gencar nih musik-musik koplo, musik apa. Tapi kayaknya musik-musik Rhoma enjoy aja dengan kehadiran musik-musik koplo, musik kepanturaan gitu. Oke, mungkin itu ya salah satu kekuatan dari ketika sebuah musik dia kuat segalanya secara pengetahuan, secara musikalitas. Dia tidak terpengaruh oleh kehadiran budaya musik-musik yang lain gitu ya. Gimana Bung Ramadan? Jadi gini, kalau musik Rhoma Irama ini kan udah teruji.
dalam sejarahnya sendiri kan musiknya Rhoma Irama ini lahir dan tumbuh di tengah gempuran musik rock waktu itu. Jadi kan era tahun 60-an, 70-an khususnya. Itu kan Indonesia kecipratan yang namanya oil boom. Jadi konteks global waktu itu Indonesia waktu itu lagi trennya oil boom, jadi Indonesia kecipratan yaitu minyak itu, penggunaan minyak sebagai sumber energi paling wahid di global waktu itu. Nah, Indonesia kan memiliki cadangan sumber minyak yang melimpah. Nah, situasi ini membawa dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan itu memicu pertumbuhan kelas menengah ke atas juga meningkat. Jadi kaula muda atau anak-anak gaul atau ada pemuda-pemuda remaja waktu itu di kelas menengah ke atas itu mengalami peningkatan tajam. Nah, itu terpengaruh juga. Jadi ketika kelas menengah ke atas ini meningkat remajanya, konsumsi musik rock di Indonesia waktu itu juga tinggi, happening banget. Jadi vibe-nya itu sangat kerasa banget. Nah, Rhoma musik dengan musik dangdutnya ini telah membuktikan sekalipun di tengah gempuran musik rock yang familiar lah ya, yang mengglobal waktu itu, dia menjadi budaya pop paling menarik minat remaja, dangdut tetap eksis gitu. Apalagi cuma sekarang ya, sehingga ketika masuk di konteks hari ini kemudian muncul subgenre dari musik dangdut seperti koplo dan kawan-kawan. Jadi aman-aman aja lah ya. Ya, musiknya Rhoma Irama tetap abadi gitu. Langgeng, dia tetap bahkan dinyanyikan oleh mereka gitu. Ya, di-recycle meskipun dengan cita rasa musikalitas yang tentu berbeda gitu. Oke. Sebelum kita menutup edisi kali ini, bolehlah nyanyi satu kalimat. Ini masa peneliti Bung Haji Rhoma Irama nggak bisa nyanyi Rhoma Irama, gimana coba? Ini kan satu ini aja, satu kalimat aja. Berhubung jadi pita suara saya ini lagi bermasalah sebenarnya. Tapi ya sudahlah, demi pendengar setiap podcast Ruang Tanya, saya akan mencoba menyanyikan lagi satu lagu. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Oke, itu aja cukup. Terima kasih Bung Wajar. Terima kasih Bung Ramadan atas waktunya. Sekian pendengar podcast Ruang Tanya. Selamat.